Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan belajar tentang fisika terapan. Pertama kita akan membahas tentang konversi energi. Bagaimana konversi energi itu banyak kita temukan di atas kapal ya, terutama di kamar mesin. Di dalam mungkin teman-teman sudah belajar tentang pesawat bantu. Ada dosen yang ngajar tentang pesawat bantu selama berapa hari ini? Gimana suara saya terdengar? Dengar Pak. Sudah ada yang ngajar tentang pesawat bantu sebelumnya? Ada Pak, ada. Hah? Ada Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke ya, berarti ini adalah basic daripada kita belajar pesawat bantu, fisika terapan. Fisika terapan sudah? Belum Pak. Konversi? Hah? Oke ya, kita bahas tentang konversi energi. Ini kita banyak temukan di permesinan kapal, bagaimana energi dari yang satu menjadi energi yang lain. Ini kita basic-basicnya aja, biar teman-teman nggak pusing ya. Mungkin ketika zaman SMA dulu kalau udah ngeliat pelajaran fisika sepertinya sudah males gitu. Padahal ini dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemui. Ya, jadi fisika terapan adalah ilmu yang membahas serta mempelajari mengenai zat dan energi, ya, yang mencakup energi cahaya, energi panas, serta bunyi. Dan fisika sendiri itu ada bentuknya, wujud fisik itu daripada zat itu ada beberapa. Jadi yang pertama adalah zat padat, ya. Kita bisa temukan sehari-hari zat padat, yaitu wujud zat yang mempunyai bentuk, ya, dan volume yang tetap, padat, tersusun atas partikel yang tersusun dengan teratur, saling berdekatan sehingga bentuk dan volumenya selalu sama. Jadi zat padat, volumenya tetap, terus partikel-partikelnya tersusun dengan teratur dan saling berdekatan sehingga bentuk dan volume selalu sama. Ya. Terus zat cair. Zat cair yaitu wujud dari suatu zat yang mempunyai volumenya tetap, tetapi bentuknya mudah berubah. Partikelnya yang menyusun zat cair berdekatan, tetapi renggang, serta tersusun dengan teratur seperti zat padat, tetapi gaya tariknya yang dimiliki lemah. Jadi gaya tarik antara partikel yang satu dengan partikel yang lain ini lemah, sehingga dia dapat mudah bentuknya berubah. Jadi kalau zat cair kita taruh dalam bentuk kubus, dia akan berbentuk kubus. Dan zat cair kalau kita taruh di tempat yang berbentuk silinder, dia akan berbentuk silinder. Jadi dia berubah, tapi volumenya tetap, tergantung bentuknya, ya, apa tempat di mana dia ada. Gitu. Yang ketiga, gas. Bentuk yang terakhir ialah gas. Gas merupakan salah satu wujud zat yang memiliki sifat, bentuk, maupun volume yang dapat dengan mudah berubah-ubah. Partikel yang menyusun gas saling berjauhan, tak teratur, dan gaya tarik antar partikelnya juga sangat lemah. Bukan lemah, tapi sangat lemah. Hal ini membuat bentuk gas menjadi mudah berubah, karena partikel yang menyusunnya dapat bergerak dengan bebas tanpa terikat suatu pun. Jadi partikelnya tidak terikat dengan satu sama lain, sehingga dia bergerak bebas. Ya.
Kalau sudah keluar dari mungkin suatu bentuk gitu, tadi taruh dalam kubus, dia bisa berbentuk kubus. Tapi ketika partikelnya ada yang lepas satu, dia akan lepas semuanya. Karena dia mempunyai sifat bebas. Terus berdasarkan ininya lagi, sifat zat berdasarkan kekeruhan ya. Jadi sifat fisika yang kedua yakni kekeruhan atau yang dapat dikatakan sebagai tingkat keruh tindak tidaknya suatu zat cair. Istilah kekeruhan yang dimiliki oleh zat cair. Zat cair yang keruh bisa membelokkan sinar ataupun cahaya yang ditembakkan ke arahnya, sedangkan yang jernih akan meneruskan cahaya tersebut. Ini kalau kita berbicara tentang fisik cahaya ya. Jadi cahaya itu bisa memantul kalau kekeruhannya itu lebih besar. Ya. Jadi kalau dia bening, kita akan cahaya itu akan masuk terus ke dalam sampai dasar. Misalnya kita ada air jernih, kita masukkan cahaya misalnya senter sampai dasar akan terlihat, tidak memantulkan cahaya. Terus titik didih zat. Dalam hakikat ilmu fisika juga ada sifat fisik yang bernama titik didih atau boiling point. Nah, ini kita akan temukan teman-teman nanti di zat-zat gas ya. Titik didih merupakan suhu dari suatu zat cair saat mendidih atau dipanaskan. Beberapa orang selalu mengetahui definisi titik didih, mungkin akan merasa bingung perihal perbedaannya dengan menguap. Jadi nanti kita akan pelajari tentang boiling point dan vapor point, ya titik uap suatu cairan. Jadi mendidih dan menguap merupakan suatu dua hal yang berbeda. Mendidih berarti suhu di mana suatu zat sampai pada titik didih. Sedangkan menguap artinya suhu di mana suatu zat berada di bawah titik didih tersebut. Contohnya baju yang jemur maka airnya berada di dalam kain akan menguap dan bukan mendidih. Ya. Jadi ingat, mendidih berarti suhu di mana suatu zat sampai pada titik didih. Sedangkan menguap artinya suhu di mana suatu zat berada di bawah titik didih tersebut. Ya. Salah satu contoh, misalnya air. Air kita panaskan, ya. Ini air ya, bukan cairan tapi air kita panaskan dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan ruang ya, tekanan ruang atau 1 atmosfer. Dia akan mendidih pada suhu derajat Celcius dengan dengan tekanan ruang atau tekanan 1 atmosfer. Ini harus sebutkan tekanannya. Karena ketika tekanan berubah, suhu air mendidih pun akan berubah ya. Ini bisa kalian temukan kalau di kapal-kapal kalian ada pesawat bantu mengenai freshwater generator. Bagaimana air laut dipanaskan, dididihkan, ya kan, menguap menjadi air tawar. Ya, nah, di situ di freshwater generator itu air mendidih tidak pada suhu derajat 100 Celcius, tapi dia di bawah itu, mungkin 60 sampai 70 derajat Celcius. Kenapa? Karena tekanannya diturunkan. Tadinya 1 atmosfer di bawah 1, 0,76, 0,5 ya. Jadi kalau kalian menyebutkan, sekarang kalian sudah belajar, jadi air itu mendidih pada suhu di 100 derajat Celcius dengan tekanan ruangan. Begitu juga boiling point. Boiling point itu maksudnya gimana zat cair itu mendidih pada suhu sekian dengan tekanan ruang, tekanan ruangan, tekanan di dalam ruangan, yaitu tekanan 1 atmosfer. Seperti contoh LPG, LNG itu mendidih ya, itu menguap mendidih, boiling point-nya itu mendidih pada suhu di bawah minus ya, di bawah 0. Minus 46 derajat dia mendidih dengan suhu ruangan, dengan tekanan ruangan ya. Jadi harus sebutkan tekanannya. Sampai sini paham teman-teman? Apa itu boiling point? Ya. Paham. Jadi seperti contoh bensin.
Bensin itu pada suhu 60 derajat sudah menguap, tapi dia tidak mendidih. Ya, paham ya? Oke, Paham, Pak. nanti kita banyak mempelajari tentang ini, apa titik didih zat, ya, sama kelarutan. Nanti teman-teman kalau ngambil AIT 4, ATT 5, ini akan dikembangkan lagi tentang kekentalan ya. Sifat berikutnya yaitu kelarutan zat atau yang sering disebut sebagai larutan. Larutan merupakan kondisi di mana terbentuknya campuran homogen antara dua zat atau dua komponen yang berbeda. Dua zat ini salah satunya memiliki peran sebagai pelarut dan satunya lagi menjadi yang terlarut. Zat yang sifatnya pelarut pada umumnya mempunyai jumlah lebih banyak dan sebaliknya pada zat yang memiliki peran sebagai zat terlarut mempunyai jumlah yang lebih sedikit. Misalnya saja ketika kita melarutkan deterjen dalam satu ember air, maka jumlah deterjen umumnya hanya 1 atau 2 sendok makan, sedangkan jumlah air biasa hingga 1 liter. Ya, ini sering akan kita lakukan di atas kapal kelarutan zat. Mungkin salah satu contohnya misalnya teman-teman ingin mencampur apa water treatment, ya, airnya mungkin satu ember besar itu, satu cat itu 20 liter ya, mungkin cairan water treatmentnya hanya mungkin satu gelas satu gelas aqua itu ya kan, lalu dilarutkan. Nah ini baru dimasukkan ke dalam air pendingin ya, di boxnya itu, di tempat penambahan air, agar pH daripada air itu misalnya tetap di atas 7 sampai 9 ya. Itu salah satunya. Seperti kalian mungkin bikin teh atau bikin kopi, dilarutkan gula mungkin 1 sendok teh ya kan. Nah, dia kan jadi perlarutnya adalah air, yang terlarutnya adalah zat padat itu sendiri, akan menjadi zat cair. Itu salah satu dasar daripada konversi energi ya, walaupun itu dasar ya, tapi minimal teman-teman sudah paham apa itu kelarutan, apa itu kekentalan, apa itu didih boiling point, apa itu vapor point, penguapan ya. Jadi menguap belum tentu harus mendidih dulu ya, seperti air ya kan, taruh tempat panas, taruh di ruangan panas itu, di luar ruangan dengan panas yang ini dari matahari, mungkin 1 hari 2 hari air itu akan lama-lama berkurang. Dia tidak menunggu didih, tapi dia sudah menguapan. Jadi penguapan itu di bawah titik didih ya. Terus yang kelima adalah kekentalan zat. Sifat berikutnya dari dalam hakikat ilmu fisika adalah viskositas. Ya, ini kita temukan dalam permesinan kapal, yaitu di loop oil dan di fuel oil, bahan bakar, dan minyak lumas. Ya. Dengan nama kekentalan sendiri adalah ketahanan dari zat cair untuk mengalir, sehingga zat cair yang encer akan lebih cepat mengalir apabila dibandingkan dengan zat cair yang kental. Alat untuk mengukur kekentalan zat cair disebut viskometer. Ya. Kenapa teman-teman sering kalau coba cek loop oilnya ya kan, kita nikan dengan jari ya kan, kita teteskan jari, kita ini masih agak kental ya kan, dari bentuknya, dari kekentalannya, terus dari kelarutannya ini sudah berkabur karbon kah atau masih apa gitu kan, terus dari dari kekeruhannya ya kan, dia masih bening kah apa sudah banyak karbon gitu kan. Nah, kan dari situ kita akan lihat ya. Jadi itulah kegunaannya kita belajar tentang fisika. Ini kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman bagaimana
konversi energi itu berubah bentuk ya. Kemarin dalam pelajaran pesawat batu sudah diajarkan mengenai heat exchanger, teman-teman, perpindahan panas. Sudah, Pak. Hah? Sudah kah? Sudah. Nah, cooler sudah ya, cooler, heater. Jadi konversi energi ini kita akan banyak temukan di permesinan kapal, terutama di alat pemindah panas. Ya, mungkin teman-teman tahu cooler. Cooler itu adalah sebuah alat bantu untuk mendinginkan, namanya cooler ya, mendinginkan, menurunkan suhu dari suhu sekian sampai suhu sekian, tapi bentuknya tidak berubah, tetap dia menjadi cairan, ya, tetap menjadi cairan, tetap menjadi cair, tapi heater itu memanaskan. Bagaimana bahan bakar yang tadinya suhunya 90 dipanaskan agar dia lebih viskositasnya lebih rendah, agar dia cairnya lebih bagus sehingga bisa masuk ke nozzle, tidak merusak nozzle, tidak merusak boil pump, harus dipanaskan menjadi misalnya 110 derajat Celcius. Ini namanya heater. Suhunya naik, tapi dia punya zatnya tetap sebagai cairan. Mungkin teman-teman bisa lihat ketika di kompresor AC, ya, kompresor AC, ya kan, di situ bagaimana gas didinginkan akan berbentuk menjadi cairan, ya. Ketika freon dikompresikan di kompresor es, dia akan menjadi bentuk gas. Karena ketika dari evaporator, ya kan, dia mengambil suhu di dalam ruangan, akhirnya yang tadinya cairan lewat evaporator dia menjadi gas dan dikompresikan lagi menjadi gas tetap. Karena kalau dia cairan dikompresikan di kompresor, ya kan, akan rusak. Karena cairan itu tidak bisa dikompres, ya, hanya gas yang bisa dikompresikan. Seperti air kompresor, ya kan. Nah, itu dikompresikan karena gas itu tadi kita sudah belajar, dia bentuknya itu bisa dipadatkan. Tapi cairan ketika dipadatkan dia lebih keras daripada baja itu sendiri. Ya, makanya teman-teman kenapa ketika kita mau start mesin itu harus di blow dulu. Ya. Sekalian membersihkan udara dalam silinder, juga mengecek apakah ada air atau tidak. Kalau ada air berarti ada kebocoran dan air itu tidak bisa dikompresikan. Kalau dikompresikan dia lebih daripada baja itu sendiri. Makanya ketika ada kebocoran dalam silinder, ya kan, ketika dikompresikan jebol silinder head yang dari baja sehebat apapun, sekeras apapun akan hancur dengan air. Nah, ini juga menjadi bisa menjadi filosofi untuk kalian, bahwa orang yang lemah itu ketika ditekan dia akan lebih keras daripada orang yang hebat apapun. Dia akan nekat, akan apa. Ya. Nah, ini ada filosofi daripada itu, hanya tambahannya buat kalian. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang yang lemah. Cairan itu lemah kan, air enteng apa mau itu bisa mudah dipindah-pindahkan, mau itu bisa. Tapi ketika dia dikompresikan, dia lebih keras daripada baja dan material. Kalau kalian naik di kapal-kapal, kenapa boiler atau steam, pipa steam itu kan, ketika gas mau masuk, misalnya steam mau masuk harus di-drain dulu airnya. Nah itu kalau langsung buka besar itu udah bunyi seperti orang main palu. Bang, itu dengan tekanan masih tekanan 2 kilo, 3 kilo. Tapi kalau kalian mungkin suatu saat naik di kapal turbin, yang turbin uap,
itu dengan tekanan 25 kilo, itu suaranya sudah seperti bom kalau gas ketemu dengan air. Itu namanya water hammer. Ya kan? Water hammer itu lebih keras daripada baja. Itu bisa memecahkan pipa yang diameter besar dengan schedule yang besar. Mesin aja bisa hancur. Nah, itu adalah cairan ya. Jadi bagaimana di dalam ilmu kondenser, kompresor itu memang harus benar-benar gas atau udara yang dikompresikan, bukan cairan. Ya, makanya kenapa itu basicnya seperti itu. Ya. Jadi ketika di dalam kondensor, jadi kondensor, cooler, heater itu beda-beda. Kondensor itu sama mendinginkan, tapi dia merubah bentuk dari gas menjadi cair. Ya. Di AC ya kan itu merubah bentuk dari gas freon masuk kondensor, dia didinginkan menjadi cairan, masuk ke reservoir, baru dia akan berekspansi, ya, masuk ekspansi valve, ekspansi ditekan lagi, ya kan. Nah, akhirnya karena menjadi liquid, dia akan tentu dingin. Ya, dingin daripada liquid inilah masuk evaporator, masuk evaporator, dia akan mengisap suhu di dalam ruangan itu, akan terbawa di evaporator ini, dibawa oleh panasnya ini, rambatannya dibawa oleh freon yang sudah menjadi cairan. Ketika ngambil ruangan, dia akan menjadi uap kembali karena panas dalam ruangan itu diambil oleh si freon yang tadinya cairan, ya, karena sudah didinginkan, dan akan keluar dari evaporator, akan menjadi gas lagi, dihisap oleh kompresor. Begitu seterusnya sistem. Ya. Makanya dalam sistem freon atau sistem AC, sistem pendingin, itu tidak boleh ada kebocoran. Kalau ada kebocoran berarti sudah tidak bisa menghisap panas, atau panas dalam ruangannya terlalu panas, freonnya berkurang, makanya tekannya. Begitu juga di kondensor dalam boiler, ya. Bagaimana steam itu didinginkan menjadi air sehingga dia masuk ke cascade tank dan dipompa lagi oleh feed water pump. Nah, kalau dia masih berbentuk gas, ya kan, tentu feed pump ini akan tidak bisa pompa, ya, karena pompanya adalah pompa impeller, ya. Dengan impeller, media yang harus dipompa adalah media-media liquid, media cairan. Oke, paham sampai sini teman-teman? Bagaimana cooler, heater, kondensor? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, ini fisika. Fisika apa sih? Cabang ilmu yang paling dasar, ya kan? Sifat-sifat benda, gejala fenomena alam, hubungan antara gejala dengan gejala lainnya. Kita lanjut aja ya. Jadi di dalam pelajaran fisika pun mungkin dalam keseharian harian kita pernah lihat, ya kan. Makanya ketika kita di order oleh masinis atau chief engineer untuk melakukan sesuatu, oh ini kemarin mungkin yang pelajaran saya dapat, ya kan, merubah gas. Kalau kalian naik kapal LNG gitu kan, oh ini kenapa kalau kapal tanker biasa kita namanya cleaning ya, clean up. Tapi kalau di kapal gas itu heating up. Bagaimana tangki itu diheating, dipanaskan agar gas-gas daripada sisa-sisa oksigen itu akan terbuang.
barulah kita bersihkan. Karena ketika masih banyak gas, jadi mungkin kalau di kapal tanker kita di-purging ya kan, dibilas dengan udara bersih ya, agar orang bisa masuk. Tapi kalau di kapal ini dipanaskan ya, karena tadi itu sisa LNG ini kan, LNG aja mendidih atau menguap di bawah minus ya kan, bagaimana akan ketahuan, makanya diheating, dipanaskan. Nah, akan tetap dia menjadi cairan baru dipompa. Karena jangan berpikiran bahwa di LNG itu pompanya adalah pompa seperti kompresor, tapi pompa biasa, cargo pump, tapi dia harus berbentuk cairan. Gimana agar dia mencair? Harus dipanaskan. Ya. Karena ya bayangkan di bawah minus saja dia sudah menguap, gitu kan. Oke, sekarang kita tentang belajar besaran, dimensi, dan satuan. Besaran, ini kita akan temukan sehari-hari, jadi teman ketika disuruh oleh masinisnya sudah paham apa itu besaran. Besaran atau quantity adalah sifat-sifat benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu atau kuantitatif. Sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan, ya, dia bisa diukur dan punya satuan. Besaran fisika dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Misalnya mengukur panjang sebuah meja, mengukur suhu air, mengukur massa batu. Jadi mengukur panjang pipa, ya kan, itu satuannya adalah meter, sentimeter. Nah, kan harus punya satuan kan, meter, sentimeter, dan seterusnya. Ketebalannya, misalnya mengukur ketebalannya, schedule sekian, sentimeter, milimeter, ya. Mempunyai nilai tertentu, dapat diukur, dan mempunyai satuan, nah, besaran ya. Terus suhu, teman-teman disuruh ngecek suhu daripada jaket pendingin, air cooling, Alpers water cooling mesin induk, dicek suhunya, ya, ada nilainya dan dapat diukur. Nah, terus mempunyai satuan, satuannya apa? Celsius, Fahrenheit, Kelvin, ya, itu satuan daripada suhu. Terus mengukur massa, massa ini berat, ya kan? Nah, teman-teman suruh ngukur, coba itu cek itu berapa kilo, dia punya ininya apa, beratnya tuh, botol angin, ya kan? Apakah sudah berkurang atau masih tetap jumlahnya? Padahal nggak dipakai-pakai kok dia bisa berkurang. Nah, kita tahu berarti ada kebocoran. Ya. Besaran fisika, ada yang secara konseptual, secara teoritis, besaran pokok, besarannya yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Besaran turunan, besaran dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Ya. Jadi itu teori ya kalau konseptual. Kalau matematis, besaran saklar hanya memiliki nilai, besaran vektor memiliki nilai dan arah. Ini besaran vektor ini bisa temukan pada sudut, orang-orang dek nih banyak kan. Atau ketika kita sudah belajar tentang namanya automation, ya ini akan ditemukan besaran-besaran pokok, tapi secara teori, ya. Minimal teman-teman tahu teori tentang apa, nanti kita akan belajar sistem kontrol. Satuan dan dimensi. Ukuran takaran kuantisasi terbesar fisika. Standar sistem satuan biasanya dibagi menjadi dua, sistem satuan internasional atau SI ya. Kalian bisa temukan di manometer di pressure gauge. Misalnya coba kau cek itu, kan kita suruh ngambil nih, sering ngambil tiap 4 jam sekali, berapa suhu dari mesin, ya kan, terus berapa tekanan bahan bakarnya, tekanan udara bilasnya, tekanan air lautnya, tekanan loop oil, tekanan fuel oil. Nah, di situ biasanya ada tertulis, ya kan, itu dalam kilogram kah, dalam bar kah, dalam SI kah, ya kan, bisa dilihat. Kalau
Satu bar itu tulisannya mungkin 1 kilogram atau ada tulisan itu kilogram per sentimeter Hg air raksa atau kilometer persegi. Nah, jadi sekarang teman-teman ketika ngambil sesuatu dilihat satuannya apa, satuan internasional kah, atau satuan Inggris kah, atau satuan Amerika. Sistem satuan Inggris atau British atau sistem nometrik, massa, kilogram, gram, kalau panjang, meter, kilometer, waktu, detik, menit, jam, ya. Terus dimensi, tadi satuan, sekarang dimensi, merupakan cara penulisan besaran-besaran dan simbol-simbol atau lambang-lambang besaran. Ya, ini adalah dimensi. Oh, kalau massa atau berat itu M, kalau panjang itu L, kalau waktu itu T. Ini ketika akan membuat sebuah rumus, maka kita minimal tahu basicnya. Oh, kalau ada rumus ini, kalau M itu berarti berat atau massa. Kalau L itu panjang, kalau waktu itu T. Maka teman sering lihat kan, apa tipe mesinnya, ya kan? ML60C, ya kan? Maksudnya itu ada panjang toraknya, panjang pistonnya, panjang dari top ke bottom. Jadi ketika piston turun dari top ke bottom, itu L panjangnya, ya kan? 6L 20 MC, 6L sekian. 20-nya itu berarti diameter daripada liner, diameter daripada pistonnya, ya kan? Nah, jadi L itu adalah panjang langkahnya. Oke, sampai sini teman-teman tahu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah paham semua, kita lanjut ya. Perlunya ditetapkan standar, disepakati nama dan definisinya. Tidak semua besaran perlu standar, karena jumlah besaran sangat banyak. Hanya besaran-besaran dasar saja yang perlu dibuat standarnya. Siapakah yang menetapkan standar dan satuan? Nah, jadi ada satuan internasional, dia yang menentukan berdasarkan pertemuan anggota-anggota di seluruh dunia, dijadikanlah Bureau International Despot Measure (BIPM), atau bahasa kitanya Biro Berat dan Ukuran Internasional di Sevres, Prancis, bertempat ininya kantornya ya. Oke, ini sejarah evolusi satuan massa. 1 kilogram adalah sama dengan massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm yang disimpan di kantor BIPM di kota Sevres dekat Paris, Prancis. Jadi zaman dahulu itu untuk menentukan 1 kilogram, para ahli-ahli ya kan, itu membuat suatu ukuran, jadi dengan tinggi 39 mm, diameter 39 mm, inilah berat 1 kilogram. Nah, terus materialnya kenapa dari platinum iridium? Jadi karena platinum iridium ini tidak berubah bentuk karena suhu dan suhu dan tekanan. Jadi misalnya di Sevres suhunya dingin, suhunya terus tekanannya rendah. Nah, itu kan pengaruh bagi material lain. Salah satu contoh ya kan rel kereta api. Nah, itu kenapa dia dibuat renggang? Karena ketika panas dia akan bertambah panjangnya, ketika dingin dia akan berkurang. Makanya antara rel yang satu dengan lain pasti ada jeda, ada renggang sekian senti, misalnya entah 1 senti, 2 senti. Nah, karena itu material itu berubah karena panas, karena dingin, ya kan ada berubah bentuk. Begitu juga tekanan. Semakin kalian ke utara, semakin kalian ke kutub, tekanan akan berkurang.
Itu adalah satuan kilo ya. Terus satuan panjang. Pada tahun 1960, 1 meter itu sama dengan jarak antara 2 garis pada batang yang terbuka. Ya. Materialnya dari platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu. Atau 1 meter sama dengan 1.650.763,73 kali panjang cahaya orange red yang dipancarkan dari lampu Krypton 86. Jadi ada yang menggunakan bentuk material, ada yang menggunakan dengan cahaya. Ya. Dengan definisi terakhir, maka kecepatan cahaya di ruang tanpa ditetapkan menjadi 299.792,458 meter per second. Itu kecepatan cahaya ya. Besaran waktu. Tadi ya kita sudah besaran berat, besaran panjang ya. Waktu adalah selang antara kejadian, dua kejadian antara dua atau dua peristiwa. Misalnya waktu siang, sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam, itu waktu siang. Waktu hidup, sejak dilahirkan hingga meninggal. Ya, waktu malam, dari matahari tenggelam sampai matahari terbit. Itu adalah waktu ya, besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Waktu berlayar adalah mulai dari kapal itu berangkat, lepas tali, sampai kapal itu sandar. Atau kapal itu diikat kembali di pelabuhan berikutnya. Itu adalah one voyage. Ya. Waktu saat berlayar satu pelayaran. Nah ini, besaran dan satuan yang digunakan dalam ukuran SI. International System, massa, ya. Terus unitnya kilogram, simbolnya kilogram. Nah, ini kalau besaran konseptualnya, besarannya massa, satuannya kilogram, dimensinya M. Itu kalau dalam rumus ya. Length, panjang, unitnya meter, simbolnya M. Ya. Terus dimensinya L. Time atau waktu, unitnya second, simbolnya S. Dimensi rumusnya adalah T. Electric current, ya, arus listrik, unitnya ampere, simbolnya A, ya, dimensinya J. Temperatur Kelvin, ya, unitnya Kelvin, simbolnya K. Dimensi rumusnya pun K. Amount substance, ya, mol, belajar, mol, ininya M. Apa light intensity candle, ya, biasanya lilin berapa candle cahayanya, ya kan, cahaya lampu ini candle kecerahannya, mungkin intensitas cahayanya, dimensinya apa? O, ya. Jadi nanti kalau kalian lihat, ya kan, nah, kalian bisa baca-baca ini ya. Ini besaran turunan dimensi, maksudnya rumus panjang itu panjang kali lebar, ya. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Massa jenis, massa dibagi volume. Kecepatan perpindahan waktu. Kecepatan dan waktu. Gaya, massa dan percepatan. Usaha dan energi. Impuls dan momentum gaya dan waktu. Ini kalian baca-baca aja, ya kan, minimal tahu, ya kan. MKS internasional itu meter, ya. CGS itu dalam sentimeter, itu panjang. Panjang kalau ini adalah meter, dan kalau British itu feet, ya, 3,28 feet sama dengan 1 meter. Kalau massa kilogram, ya. Terus CGS-nya itu 1000 gram. Terus kalau British itu LBM, ya, beratnya lah 2,2 lbm.
Terus gaya internasional ada Newton, CGS 10⁻5 Dance, kalau British 2,2 lbf. Mungkin teman-teman ketika menggunakan kunci torsi itu biasanya kalau internasional newtons, kalau British itu dalam bentuk lbf, ya. Tekanan juga, ya kan. Nah, terus suhu, ya, kalau internasional Celsius, tapi kalau Inggris itu Fahrenheit. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham semua ya? Ya, Pak. Iya, Pak, paham. Jadi soal. Jangan baca aja. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem pengukuran. Ya. Seperti teman-teman disuruh mengambil tiap 4 jam sekali tentu kita akan ngambil suhu, ya, temperatur, mesin induk, tekanannya, kondisi lah, ya kan, terus ditulis di logbook sistem pengukuran. Atau teman-teman disuruh oleh chief engineer mengukur, coba kau ukur itu panjang pipa, ya kan, terus tebel dari pipa, ya. Nah, terus coba ditimbang itu kita mau kasih water treatment di jaket cooling biar mesin nggak keropos. Nah, itu ambil 1 kilo, campurkan dengan air 1 drum, salah, itu salah satu contoh ya. Nah, ini sistem pengukuran. Bagaimana kita menggunakan alat-alat ukur, ya. Ini salah satu contoh alat-alat ukur ya. Dasar sistem pengukuran. Tindakan membandingkan harga variabel yang diukur atau yang belum diketahui dengan variabel lain yang harganya sudah diketahui. Ya. Tujuannya mendapatkan informasi penting, ya. Tekanan, P itu tekanan, V itu volume, T itu waktu, F itu adalah suhu. Terkait besaran-besaran fisika yang berhubungan dengan kelangsungan proses, ya, kelangsungan sistem, kelangsungan fenomena alam dan sebagainya, ya. Kayak kita mau mengukur, ya kan, service tank itu isinya sisa berapa atau isinya sekarang berapa, ya kan, harus diukur. Terus tebel daripada pipa diukur dengan sigmat, ya. Berat sesuatu diukur dengan timbangan. Ini adalah salah satu contoh alat ukur. Konsep dasar pengukuran. Sistem pengukuran memberikan hasil suatu pengamatan berupa nilai numerik yang mempresentasikan kuantitas dan variabel atau besaran yang diukur. Besaran fisika atau kimia yang diukur, input ya. Ini nanti di sistem kontrol pun akan dipelajari lagi kita. Terus sistem pengukuran, sistemnya bagaimana? Terus outputnya, hasil daripada yang diukur. Variabel fisika yang umum, panjang, ya kan. Terus kecepatan, terus percepatan, waktu, massa, gaya, frekuensi, temperatur, tekanan, kapasitansi, resistansi, dan sebagainya. Mungkin yang kita sering temukan sehari-hari di atas kapal, terutama di kamar mesin adalah panjang, ya kan? Waktu biasanya kita suruh ngecek nih RPM. Nah, itu berapa dia punya RPM-nya per menit per 4 jam, ya. Terus massa, berat, terus frekuensi daripada kelistrikan, hertz-nya, ya. Berapa? 40K atau 60K frekuensinya, ya. Terus temperatur suhu, biasanya kita disuruh ngecek, ya kan. Terus tekanan. Nah, tekanan daripada permesinannya itu. Ya, pesawat bantunya, mesin induknya, mesin bantunya, ya. Itu akan kita temukan tekanan. Terus mungkin kapasitasor jarang.
resistensi biasanya. Resistensi itu kelistrikan, tahanannya bagus nggak, ya kan, sehingga tidak ada kebocoran. Oh, sering dicek nih 3 bulan sekali oleh electrician. Kalau di kapal tidak electrician biasanya KKM apa tuh masih istirahat, cek, ya kan, dia punya tahanannya. Pompa ini dia punya megawatt testnya sudah berapa, ya kan? Apakah 0 kah, ada 100 kah, 100 mega ohm atau berapa? Oh, kalau 0 berarti sudah ada tidak ada resistensinya nih. Dia punya kumparannya. Entahkah dia terbakar atau ada yang putus kah, ya kan? Bisa diketahui dari sana. Ini contoh-contoh aja variabel fisika pada berbagai tempat. Kalau di rumah, ya kan, temperatur dalam ruangan, lemari es, oven, dan sebagainya, aliran air dalam pipa, air dari pump ini tidak ngalir dengan bagus, ya, terus daya listrik, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa bagaimana nanti di kapal apa aja, ya kan, variabel fisika di atas kapal. Ya, tadi kita sudah sebutkan, ya kan, suhu, temperatur, apa, dan sebagainya. Kenapa sistem pengukuran diperlukan? Ada 3 hal, ya kan? Kenapa sistem pengukuran diperlukan? Untuk mengetahui, ya kan, measurement, mengukur, ada indikasi enggak, untuk monitoring, dan dibuat record, pelaporan, dicatat, ya, untuk mengukur, ya kan, mesin itu, ya kan, suhunya misalnya ditentukan 80 derajat Celcius untuk jaket cooling water. Terus kalau suhunya misalnya 70, indikasinya berarti mesin bagus, normal, ya, pendinginannya masih di bawah 80. Dan monitoring, ya kan, ngambilnya mungkin 1 jam sekali, oiler akan ngambil cek, ya kan, suhu daripada mesin induk, terus dicatat tiap 1 jam sekali, ya kan, pada jam sekian jaket cooling masih 70 rata, silinder 1 sampai 6. Saya kan catat, ntar 2 jam lagi catat. Terus ketika ada perubahan, misalnya 80, tiba-tiba silinder nomor 2 mungkin naik 90, berarti kan ada indikasi, ya, ada indikasi. Terus dimonitor, kenaikannya terus signifikan nggak? Mungkin dalam 1 jam kah naik, kan kita ambil setiap jam. Dilihat naik, 80, 85, ya kan, terus dicek naik lagi nggak? Kalau naik terus, berarti ada sesuatu dalam silinder ini. Ya. Untuk mengetahui, makanya indikasinya ada apa, dan monitoring. Kenapa sistem pengukuran diperlukan? Ya itu tadi, untuk mengukur, mengetahui ada indikasi apa, terus monitor, dan untuk mencatat. Terus yang kedua adalah automation, kontrol, ya, untuk membuat lebih efisien, ya kan, mesin dilakukan automation. Ya kan, dulu mungkin untuk cooler, ya kan, cooler itu kan ada bepasnya untuk ngejust, ya kan, ininya terlalu kurang dingin, diturunkan, ditutup atau dibuka sedikit bepas media yang pendinginnya, agar media yang diinginkan akan turun temperaturnya. Misalnya tadi silinder head nomor 2 naik, coba bepas dibuka sedikit, ya, ditambah lagi media pendinginnya, turun nggak dia, ya. Dulu menggunakan orang manual, disuruh. Nah, sekarang mungkin sudah otomatis. Ketika dia naik temperatur, ya kan, akan otomatis bypass itu terbuka mengikuti kemauan daripada maunya yang membuat sensor ini. Dan untuk mengontrol, tetap, ya kan, dibuatlah kontrol. Kalau bypass sudah full, masih panas, naik terus, dia akan alarm. Nah, kontrol ini alarmnya apanya dibuat. Nah, itu salah satu, ya, kenapa sistem pengukuran diperlukan. Jadi untuk mengukur, membuat automation, mengontrol. Yang ketiga adalah billing atau custody transfer. Billing ini untuk pembayaran, ya. Misalnya teman-teman di rumah KWH-nya mesin listrik, ya, itu kan ada. Sekian pemakaian 1 bulan ini adalah sekian KW. Berarti yang harus
dibayarkan adalah sekian ratus ribu rupiah. Begitu juga ketika kita bunker bahan bakar, kita perlukan berapa? Misalnya kita minta 100 ton, oh nggak tonnya yang masuk cuma 95 ton. Berarti yang kita bayar adalah 95, tidak 100. Pas tadi transfer, maksudnya transfer bank, transfer barang yang dibayar harus dibayarkan uang, ya. Jadi bagaimana barang yang kita beli, misalnya barang apapun, nah ini untuk pembayaran. Nah, itulah gunanya pengukuran, ya. Nah, ini contoh, ya kan, untuk mengetahui kondisi suatu proses atau keadaan suatu sistem. Nah, seperti pesawat, ya kan, posisinya, kecepatannya, ketinggiannya, temperatur mesin, volume bahan bakar dan sebagainya. Nah, begitu juga kita di kapal, ya kan, posisi kapal setiap jam dilaporkan, setiap 4 jam biasanya dilaporkan. Nah, terus kecepatan kapal berapa? Nah, terus cuacanya bagaimana? Volume bahan bakar berkurang, ya kan, terus pemakaian bahan bakarnya berapa dalam 1 jam? Ini contoh dari assessment yang dibuatkan dan recording, ya. Ya, mengukur tekanan darah, ya kan, mengukur level cairan dalam tangki, mengukur seismograf, ya kan, pemantauan gempa, ya kan. Mengukur keadaan lingkungan. Ini contoh-contoh ya, nanti kalau teman-teman baca. Nah, yang kedua untuk sistem automation atau kontrol untuk mengendalikan keadaan sistem atau proses, ya kan, sensor aktualnya, kontrol sistemnya, informasi. Banyak sekarang dari kantor sudah bisa mengetahui permesinan yang ada di atas kapal, ya. Nah, ini billing, custody, transfer, ya. Kita di SPBU ngisi bahan bakar, ngisi bensin, ngisi pertalite, ngisi solar, ya. Di situ misalnya transaksinya tertulis 20 liter. Nah, terus di transaksi itu di bawahnya ada berapa yang harus dibayarkan 20 liter itu. Ya. Namanya billing atau custody transfer. Ini juga salah satu custody transfer, billing, ya. KWH air, kilometer listrik. Nah, ini kalau kita di supermarket, ya kan, mau berapa kilo. Apalagi supermarket yang udah digital, ya kan, di situ, oh, harga mangga kilo sekian, timbang itu langsung keluar harganya, itu langsung keluar bon, ya kan, kertas, kita bayar ke kasir. Nah, itu salah satu efisiensi pengontrolan. Oil dan gas metering system, flow gasnya ketahuan, ya kan. Manfaat sistem pengukuran, ya, salah satunya adalah untuk safety, health, and environment, ya, untuk keselamatan, kesehatan, kelestarian lingkungan, perdagangan yang fair, proteksi konsumen, peningkatan kerja, proses produksi. Manfaat untuk keselamatan manusia dan lingkungan, pengukuran besaran fisika pada hazard area, daerah berbahaya, industri proses, pengukuran tekanan, ya kan, karena ketahuan, oh kita bekerja di area yang tekanannya sangat tinggi, misalnya bekerja kita di kapal gas yang sewaktu-waktu tangkinya bisa meledak. Nah, makanya inilah diukur jam per jam kondisinya, sehingga indikasinya ketahuan. Lengah sedikit kita mengukur,
akan fatal akibatnya untuk kesehatan dan environment, untuk keselamatan, kesehatan dan lingkungan, ya. Manfaat untuk kesehatan apa, ya kan? Perdagangan yang fair atau proteksi konsumen dengan adanya KWH, dengan adanya custody transfer, ya kan, tadi seperti SPBU, kita mengetahui ukuran yang sebenarnya, karena kan mereka dikalibrasi alat-alat ukurnya oleh memperindak, ya kan, setiap berapa bulan sekali di SPBU itu diukur kalibrasinya, mesinnya, ya, apakah masih sesuai standar atau tidak. Ya, kita beli bahan bakar, beli solar, beli pertalite, bahwa benar yang kita beli adalah sekian liter, dan yang harus dibayar adalah sekian liter. Ya, itulah gunanya pengukuran. Dari hal di atas ada mau ditanyakan, kawan-kawan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada dan udah paham, kita belajar tentang pengukuran. Oke, ya, mungkin teman-teman sudah tahu ini alat ukur, ada mistar, ada penggaris, ada dia punya tachometer, ya kan, ada RPM, ada Sixman, ada micrometer. Ini adalah contoh-contoh alat ukur yang banyak kita temukan di atas kapal. Ini alat ukur panjang, ya. Mungkin teman-teman temuan di atas kapal nih, ya kan, mistar, penggaris, Sixmat, ada yang model manual, ada yang pakai model analog, ada yang model digital. Begitu juga mikrometer, ya kan. Apa gunanya? Kan harus tahu alat-alat ini gunakan untuk apa. Jangan mikrometer digunakan untuk pekerjaan Sixmat. Jadi harus paham, ya kan. Oh, ini menggunakan mikrometer, oh ini menggunakan Sixmat. Walaupun keduanya bisa digunakan. Itu kalau sudah Mister penggaris, ya kan. Nah, ini salah contohnya. Jangka sorong, ya, atau Sixmat. Ini cara membacanya, cara ininya, ya. Nah, teman-teman yang belum bisa membaca bisa dipelajari di sini, ya kan. Nggak usah sungkan, nggak usah malu, ya kan. Begini cara membaca daripada skala Sixmat, ya. Saya berikan contoh-contohnya, teman-teman. Tinggal teman-teman mau belajar atau tidak, ya. Ini cara membaca skala jangka sorong. Banyak contoh yang saya berikan agar teman-teman paham. Ini model jangka sorong yang pakai analog dan digital. Ya. Oh, kalau yang bawahnya untuk mengukur kedalaman, depth measure, ya kan. Oh, kalau yang luar ini mengukur diameter dalam. Jadi ada beberapa di Sixmat yang bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam, mengukur diameter luar, mengukur ketinggian, kedalaman. Terus mikrometer, ya, apa gunanya? Teman-teman bisa bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menggunakannya. Ya. Nah, ini saya kasih contoh-contoh, ya, teman-teman bisa baca-baca dan bisa pelajari bagaimana cara membaca dan pengukuran daripada ini alat ukur yang lain, ya kan, raca pegas, raca hose, raca elektronik, cara dua langan. Terus alat ukur waktu, ada jam, ada stopwatch, ada jam pasir, ada jam matahari. Terus metode pengukuran langsung dan tidak langsung. Ya. Terus metode defleksi dan nol. Ya kan? Nah, ini harus tahu juga bagaimana menggunakan avometer, bagaimana menggunakan dial measure, bagaimana menggunakan deflection.
banyak teman-teman juga tidak tahu menggunakan alat avometer, voltmeter, ya. Belajar di sana. Oh, kalau setelah pakai dan sudah pakai harus di off avometer. Ini banyak teman-teman suka lupa. Tidak di off, masih on. Yang satu ingin mengecek resisten, tahanan, terus habis itu ngecek voltage, akhirnya kebakarlah avometer. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Setiap teman-teman ingin menggunakan avometer, cek dulu dia posisi off atau on sebelum menggunakan. Kalau posisi on, off-kan dulu. Nah, terus baru kita ingin menggunakan untuk apa? Ngecek voltage kah? Ngecek tahanan kah? Ngecek apa dia punya frekuensi kah? Atau ngecek arus mesin kah? Berapa ampere? Berapa ininya? Ya. Nah, ini aspek-aspek sistem pengukuran, ketepatannya, ya kan. Makanya cara melihat garis pun harus presisi. Jangan kita dari samping kiri, samping kanan, atau dari atas, karena nanti hasil pengukurannya akan berbeda. Ya. Makanya tepat, presisi. Ini adalah cara melihat dan mengukur. Ini aspek pengukuran, akurasinya, ya kan. Akurasi dan presisi itu harus benar-benar akurat. Karena salah sedikit akan hasilnya lain. Ini karakteristik sistem statik pengukuran, ada range, span, linear, non-linear, sensitivitas, efek lingkungan. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan aja buat teman-teman ya. Nanti kita pelajari apa itu cara mengukur dan menggunakan alat ukur. Jangan sampai teman-teman tidak paham bagaimana menggunakan sigma, tadi mikrometer, terus menggunakan dial, ya, deflection, semua harus dinolkan, harus di-off-kan. Menggunakan avometer atau orang sebut ampermeter, ya. Avo itu ampere dan voltage meter. Nah, ini kesalahan pengukuran, ya. Makanya kesalahan pengukuran biasanya harus dari nol dulu sebutkan, atau dari ujung yang akan kita ukur, ya. Di mana misalnya panjang dari nol ini panjangnya berapa, ya. Jangan posisi ujung itu harus di angka nol kalau menggunakan start. Kesalahan penglihatan atau kesalahan mata, ya. Makanya tadi harus tepat lurus. Karena kalau dari atas kita akan hasilnya sekian, akan berbeda. Ya, ini kesalahan-kesalahan pengukuran. Ini hanya rumus-rumus saja ya. Jadi kalau kalian mau teman-teman belajar, silakan. Oke, untuk pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan mungkin ke teman-teman? Cukup, Pak. Oke, cukup ya, sudah paham semuanya. Siapa? Nanti di atas kapal kalau disuruh manisnya ngambil mengukur menggunakan avometer, teman-teman paham ampernya berapa, tekanannya berapa, frekuensi berapa. Ya, cara menggunakan begitu juga cara menggunakan mikrometer, ya kan? Ini teman-teman yang sudah jadi engine foreman mandor. Oke, mungkin sebelum kita selesai, kita video dulu. Absen. Senyum ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja pelajaran hari ini. Nanti kita bertemu lagi, kita pelajari tentang sistem kontrol. Ya, bagaimana
apa tadi mungkin dulu manual, sekarang jadi auto, prosesnya bagaimana ya. Mungkin itu aja. Semoga teman-teman tetap semangat. Terima kasih. Saya ucapkan. Sampai berjumpa lain kesempatan. Selamat siang.